Jalan panjang dan berliku ditempuh terdakwa Basuki Cahayapurnama dalam sidang penodaan agama. Ahok dituduh melakukan penistaan agama terkait ucapannya yang menyinggung surat Al-Maidah ayat 51. Pada persidangan pertama 13 Desember 2016, jaksa penuntut umum mendakwa Basuki Cahayapurnama dengan pasal penodaan agama. JPU mendakwa Ahok dengan dakwaan alternatif pasal 156 huruf A KUHP tentang penodaan agama dengan ancaman 5 tahun penjara atau pasal 156 KUHP tentang penghinaan golongan. Dalam dakwaan, JPU menyebut perbuatan Ahok menghina para ulama dan agama. Di hari yang sama, terdakwa dan kuasa hukumnya langsung membacakan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa. Namun JPU dengan tegas menolak eksepsi Ahok karena eksepsi dianggap tak berlandaskan hukum. Sejumlah saksi yang memberatkan Ahok juga dipanggil. Sidang 31 Januari lalu menghadirkan Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat Ma'ruf Amin. Ia mengatakan ucapan Ahok yang mengutip surat Al-Maidah ayat 51 tersebut mengandung penghinaan. Persidangan ini juga munculkan kontroversi karena tim kuasa hukum Ahok Hamre Jemar mencecar Ma'ruf Amin terkait percakapan melalui telepon antara dirinya dan Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Ma'ruf berkelit tidak menerima telepon SBY. Perasa Ma'ruf Amin tak jujur, Ahok meradang. Ia menduga Ma'ruf punya hubungan kuat dengan paslon nomor urut 1. Ikut redakan situasi yang panas hanya sehari pasca sidang, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan didampingi Kapolda Metro Jaya sambangi kediaman Ma'ruf Amin. Pertemuan digelar tertutup. Sejumlah pihak sempat tanyakan kapasitas Luhut temui Ma'ruf. Namun tak lantas diam, Ahok juga utarakan permintaan maafnya kepada Ketua MUI Ma'ruf Amin. Permintaan maaf ini pun diterima. Persidangan pun terus dilanjutkan, hanya saat Pilkada DKI putaran 2 saja sidang pembacaan tuntutan sempat ditunda. Akhirnya sehari pasca kontestasi politik Pilkada DKI putaran 2, sidang pembacaan tuntutan digelar. JPU menuntut Ahok hukuman 1 tahun penjara dengan 2 tahun percobaan. Sedangkan pasal yang dikenakan hanya pasal 156 tentang penghinaan terhadap golongan. Sementara dakwaan pasal 156 huruf A KUHP tentang penodaan agama gugur begitu saja. JPU Ali Mukartono berdalih, dalam kasus ini ada andil Buniyani yang menyebabkan kegaduhan di masyarakat. Protes akan tuntutan Ahok yang meleset dari dakwaan pun mengalir, termasuk dari MUI yang menduga ada permainan hukum dalam tuntutan Ahok. Hal ini disampaikan dalam rapat pleno Dewan Pertimbangan MUI Rabu kemarin. Oleh karena itu nggak ada kata lain, nggak ada kesimpulan lain kecuali ini bermain dengan hukum. Nah, sekarang kita peringatkan, kalau ide bebas dan itu ujaran kebencian saling menghina, menistakan di antara bangsa ini tidak bisa dihalangi. Apa sanggup kepolisian, kejaksaan untuk mengatasinya? Dan yang kedua ya kita kasat mata pula meyakini ini semacam dilindungi. Selasa lalu, kuasa hukum terdakwa bacakan pledoi sejumlah 634 halaman. Dan Ahok bacakan 5 lembar pledoi yang berjudul tetap melayani walau difitnah. Namun JPU memutuskan tidak ajukan replik atau jawaban atas pledoi terdakwa. Maka sidang selanjutnya yaitu pembacaan putusan atau vonis akan digelar 9 Mei mendatang.